Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, barengan nenek hari ini. Mas Bedu kemana ya? Sekali-kali yang tua duluan. Bener, Nek. Masa yang muda mulu nenek-nenek ditinggal? Iya. Sian, udah jalannya letoy nenek-nenek. Oke, Nek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana ya budak? Dari rumah, Mah. Astagfirullahaladzim. Jadi begini, Mah, ada permasalahan yang ingin Bedu juga ceritakan ke Mama. Kenapa Bedu Terlambat. Iya, terlambat. Kunaon? Apa jamaah? Oh iya, jamaah apa kabar di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di rumah Mama, Dede ya. Oke. Oh, mau diajakin dia? Oh, kita ketemu lagi di rumah. Mama, Dede. Jadi ceritanya begini, Mah. Begini ceritanya. Bedu mau berangkat ke rumah Mama Dede nih, mau ke rumah Mama nih. Ya kan? Terus tiba-tiba Bedu melihat ada suara orang, Mah, di depan rumah tetangga Bedu, di depan rumahnya. Ada orang marah-marah. Woi, bayar gak? Bayar gak hutangnya? Kalau enggak ini. Wah, ada marah-marah gitu. Namanya debt collector. Nah, pas Bedu mau berangkat, dia ngeliat ke muka Bedu. Bedu langsung, jeng jeng. Kamu kayak Muka sinetron Anda ya? menyeramkan. Debt Langsung, collector aja serem. iya. Tiba-tiba tuh Bedu menangkap kayaknya di dalam kepala dia ada ide untuk bertanya kepada Bedu. Jadilah Bedu terlambat di sini karena Nanya naon sih? Bapak kenal dengan tetangga Bapak yang di depan rumah Bapak? Kenal? Kenal karena tetangga ya kan. Kemana? Kok saya ketok-ketok di rumahnya nggak ada? Pak, itu kan rumah kosong. Nah itu yang ketok-ketok Pak gitu saya bilang. Iya itu ya saya tahu. Itu kan sebelah rumahnya memang rumahnya dia juga. Karena dia punya hutang, belum bayar-bayar. Akhirnya semua orang yang dianggap terlibat atau dekat dengan tetangga saya ditanya-tanyain, Mah, termasuk Bedu ditanya-tanyain. Karena tetangga. Karena tetangga. Tahu nggak kemana kerjanya apa gimana? Wah. Bukan karena Iya. Mas Bedu juga punya utang, bukan? Nitip dikit. Oh iya. Tep. Akhirnya gara-gara hutang, ya Bedu jadi tersangkut gitu loh. Padahal tidak terlibat dalam Karena tetangganya yang ngutang. Iya, padahal nggak nikmatin hutangnya. Tuh gimana tuh, Mah? Nah, Nek. gara-gara hutang, Mah. Sok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara hutang. Hutang. Sebagai manusia ini makhluk sosial. Ada yang Allah berikan rezekinya banyak. Ada yang Allah berikan rezekinya sedikit. Ada yang sampai melimpah ruah. Nah, dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan kalau manusia diberikan nikmat karunia, mereka mengatakan Allah memuliakanku. Tapi ketika mereka rezekinya dikadar oleh Allah, dikurangi, Allah menghinakanku. Manusia tidak pernah syukur. Dalam kita bergaul karena ada orang yang punya harta, ada yang orang membutuhkan harta, ada yang disebut dengan utang piutang. Bolehkah kita berutang? Boleh. Dasarnya mana? Pinjam-meminjam silahkan lihat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasana fayudha'ifahu lahu ada'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah di antara kalian yang meminjamkan hartanya di jalan Allah dengan harta yang baik, niatnya karena Allah, Allah ganti dengan yang sangat lebih baik. Allah meluaskan rezeki seseorang, Allah menyempitkan rezeki seseorang, kalian hanya akan kembali kepadaku. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa siapapun di antara kita yang meminjamkan hartanya niat karena Allah. Misalnya kita sedekah niatnya karena Allah. Ada orang butuh nolongin niatnya karena Allah. Niat karena Allah dengan harta yang halalan thayyiban, harta yang baik. Dalam ayat ini Allah digantikan dan rezeki yang banyak, yang berlipat ganda daripada yang kita nolongin orang. Allah yang berikan rezeki yang banyak buat yang orang kehendaki. Allah pula yang menyempitkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Kepada Allah kan kembali. Apa maksud ayat ini? Kalau ada orang banyak menolong orang lain, minjamin uang yang butuh, nolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan,
meringankan beban orang lain dengan niatnya karena Allah, dijanjikan oleh Allah hartanya bukan makin habis tapi makin banyak. Allah pun menyatakan, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah berikan rezeki yang banyak, Allah sempitkan rezeki. Bagi siapa? Bagi orang yang banyak menolong orang lain, meminjamkan kepada orang dengan niat ikhlas karena Allah. Ini yang oleh Allah dijamin rezekinya akan dibanyakan. Orang yang pelit, minjemin susah, nolongin juga enggak, ngebantuin juga enggak, rezekinya disempitkan oleh Allah. Sadar kalian? Kepadaku akan kembali. Tuh, ini dasarnya ayat. Jadi artinya berhutang boleh. Apa sih definisi hutang? Seseorang yang minjamkan uang kepada seseorang lain diganti dengan nilai nominal yang sama. Misalnya, Mama ada yang punya duit. Beduk minjem dong 1 juta. Oh, boleh mah. Habis bulan Mama ganti sini 1 juta. Iya, kasih 1 juta. Habis bulan Mama ganti. Inilah yang namanya utang piutang. Membayar sesuai dengan apa yang saya pinjam. Diperbolehkan. Nolongin orang lain. Iya. Nah, sekarang hukum utang piutang bagaimana? Hukum utang piutang sangat baik. Biasanya orang yang mau ngutang sangat kepepet. Kalau orang normal nggak bakal berani ngutang kalau nggak kepepet. Ya Pak ya? Iya. Kalau kepepet, dia berani ngutang. Artinya sangat membutuhkan, anaknya sakit, mau masuk sekolah, mau ujian. Nah, kita pinjemin, itu mepet. Artinya nolongin orang, meringankan beban. Hadis Nabi mengatakan, kalau nggak butuh-butuh amat, jangan membiasakan ngutang. Hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Gara-gara banyak utang, malam gulang-guling nggak bisa tidur. Kalau orang Ciamis bilang namanya guling gasahan. Gulang-guling udah gegarok, udah gatul, mikirin utang. Siang kayak tetangga beduk. Iya Bang. Ditagih sama debt kolektor. Gogorowokan, teriak, tetangga semua tahu. Bahkan punten. Sekarang konon anak-anak bilang kalau ada yang punya utang, itu semua yang di aplikasi HP-nya ada namanya, semua ditagih. Diteleponin, iya. Nah, hati-hati jangan utang. Yang namanya hutang, kalau kita membayar harus sesuai dengan janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Al-Baqarah 282. Hei orang yang beriman, kalau kamu berjual beli, bermuamalah yang tidak tunai, catat. Jadi kata Allah, kalau kita bermuamalah, hutang piutang, harus ada sekretaris, catat nih. Mama ngutang sama beduk tanggal sekian, jam sekian, bulan anu, tahun sekian, 1 juta. Ada lagi 2 orang, saksi laki-laki yang adil. Menyaksikan bayarnya bulan besok. Survei membuktikan. Ketika orang janji besok habis bulan, ditagih kagak bayar. Habis bulan kagak bayar. Nah, makanya kata Rasulullah, orang yang berhutang banyak mengelak dari janjinya. Janji nggak ditepati, janji nggak ditepati, banyak dosa. Makanya kalau ada orang mati membawa hutang, mudabdabun baina sama'i wal ardh, ruhnya tidak langsung diterima oleh Allah. Oleh karena itu, jangan ngegampangin utang. Kalau tidak butuh-butuh amat, jangan ngutang. Gara-gara utang, debt kolektor teriak-teriak, tetangga tahu. Tahu. Gara-gara utang, semua yang nama ada di HP kita jadi tahu kita punya utang. Malu nggak sama orang? Malu. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah, langsung masuk surga tanpa hisab. Mau nggak? Mau. Kecuali kalau orang yang mati syahid, dia punya hutang, maka tidak akan masuk langsung ke dalam surganya Allah, kecuali kalau hutangnya dibayar dulu. Makanya kalau nggak mepet-mepet amat, jangan biasain hutang. Namun, punten dalam tanda kutip, jangan marah. Saya ngomong apa adanya. Di kita kebanyakan sekarang, rumah ngutang, mobil ngutang, kursi, Enggak beli itu. kulkas, Enggak itu. lemari. Enggak itu mah. Nah,
Lebih baik kita tabung, udah cukup duitnya beli daripada ngutang. Atau sesuai Al-Baqarah 282, kita catat kalau kita mati duluan ditagih sama ahli waris kita. Tuh, makanya jadi ahli waris jangan girang dulu banyak peninggalannya, karena kalau Anda jadi ahli waris yang mewariskan kepada kita, bisa-bisa yang diwariskan bukan harta tapi utang. Ada nggak yang begitu? Ada apa? Makanya hati-hati dengan Utang. jangan gampang ngutang. Luar biasa yang namanya ngutang. Tapi kata Nabi, kalau kita yang memberikan piutang kepada orang lain 2 kali, niatnya ikhlas karena Allah, nolongin orang tadi, pahalanya sama dengan memberikan sekali. Misalnya tadi, Mamah minjem sama Bedu 1 juta. Ya apa? Bayar habis sebulan. Aduh, butuh lagi. Minjem 1 juta lagi, Duk. Oke nih, Mas. Nah, ketika Bedu ikhlas, Mamah terima pertolongan Bedu. Sama Bedu ngasih Mamah sekali 1 juta. Saking banyaknya pahala. Karena tidak semua orang mau memberikan piutang. Tapi dengan catatan, yang membayar utang tahu diri. Contoh, Rasulullah SAW pernah berhutang seekor onta. Ketika kata buat para sahabat yang kelaparan, terus pada ada yang ngasih sedekah. Abu Rafi bilang, ya Rasulullah, kan punya utang onta sama si Anu. Udah ada nih yang ngasih sedekah onta. Rasul bilang, bayarkan. Abu Rafi balik lagi, ya Rasulullah, dulu onta yang dipinjamkan kurus, sekarang ontanya gemuk. Wih, kata Rasulullah, bayarkan onta yang gemuk, membayar onta yang kurus dulu. Yang terbaik orang yang punya utang, bayarnya dengan yang lebih baik dari apa yang dia pinjam. Artinya apa? Yang berutang tahu diri, bayarnya harus cepat. Di kita mah yang ngutang sama yang diutangin, galakan yang ngutang. Iya, apa heeh? Iya, betul. Survei membuktikan. Halo, udah ada belum nih duitnya nih? Iya apa? Hantar juga dibayar, takut banget gak dibayar sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makanya caranya bagaimana? Iya, Mah. Karena kita tahu puluhan, ratusan, ribuan kali ini kasus terjadi. Kalau kita tahu dia minjem, kasih deh buat ongkos. Ya, itu salah satu. Niatkan sedekah, insya Allah kita nggak jengkel. Allah pun berikan keberkahan karena kita nolongin orang. Oke, baik jamaah. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede.